358, menambah 2 janji. Raditya membawa Rea ke dalam pelukannya. Tangis Rea membuatnya lemah. Tangannya mengusap surai pendek istrinya. Ada penjaga yang berjaga di sekitar rumah temanmu. Tidak perlu khawatir. Berhenti menangis. Penjaga, bagaimana kamu tahu tentang mereka? Rea mendongak. Alisnya bertaut. Heran dari mana Raditya tahu tentang penjaga yang menjaga Nita. Rea hanya menceritakan tentang rencananya dan Bram saja. Tidak mengungkit tentang para penjaga. Bibir Raditya berkedut. Alis kanannya terangkat. Apa kamu pikir bisa menyembunyikan sesuatu dariku? Aku tahu apa yang ada dalam kepala kecilmu, sebelum kamu mengatakannya. Tapi, aku cukup kaget dengan keberanianmu. Kamu tahu aku akan menjebak Pramono. Rea menjauhkan dirinya dari pelukan Raditya. Dia menghapus air matanya. Sejak kapan kamu tahu? Sejak kamu menelpon pria lain di belakangku. Suara Raditya terdengar dingin. Ekspresinya berubah datar. Rea menatap suaminya dengan perasaan bersalah. Dia merapatkan tubuhnya, lalu merangkul tangan suaminya. Apa kamu marah? Menurutmu, alis kanan Raditya kembali terangkat. Maaf, ujar Rea. Raditya mengusap air mata Rea, lalu menempelkan hidungnya. Tadi, aku memang marah. Tapi sekarang tidak. Berhenti menangis, karena kamu hanya membuatku sedih. Raditya mengecup bibir Rea, lalu menjauhkan wajahnya. Aku tidak melarangmu menghubungi siapapun. Tapi, ada beberapa orang yang aku tidak suka kamu berhubungan dengan mereka termasuk Bram. Rea menggigit bibir semakin merasa bersalah. Setidaknya, kalau kamu mau menghubunginya, lakukan itu di depanku. Jangan menghubungi pria lain sembunyi-sembunyi. Tukas Raditya. Aku tidak akan mengulanginya. Janji. Rea mengangkat kelingkingnya ke hadapan suaminya. Tiba-tiba, sekelebat bayangan muncul di kepala Raditya. Aku berjanji akan berusaha menjadi istri yang baik untukmu, walau bayang-bayang Bram masih menghantuiku. Aku akan berusaha untuk segera mengenyahkannya dari hatiku. Tapi, apa yang bisa kamu berikan untukku? Aku tidak bisa menjanjikan cinta, karena aku belum memilikinya. Aku juga tidak bisa menjanjikan harta karena aku belum mendapatkannya. Aku hanya bisa menawarkan kesetiaan, hanya itu yang aku punya saat ini. Berjanjilah untuk selalu setia. Aku tidak akan mengampunimu jika kamu berani berselingkuh di belakangku. Aditya, kamu baik-baik saja. Ya ampun, hidungmu berdarah. Rea panik melihat darah segar yang mengalir dari hidung suaminya. Buru-buru, Rea mengambil tisu di atas nakas. Rea mengusap darah di hidung Raditya seraya terisak. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa sampai berdarah seperti ini? Rea menangis kencang, sedih melihat keadaan suaminya. Raditya bergeming. Ekspresi wajahnya datar. Tatapannya tertuju pada Rea yang terisak seraya mengusap darah yang terus keluar. Kita harus memanggil dokter. Kamu harus diobati Aditya. Rea memeluk Raditya dengan erat. Menenggelamkan wajah pada dada bidangnya. Tangis Rea semakin keras. Takut terjadi hal buruk dengan suaminya. Raditya tersadar dari lamunannya. Dia mengusap kepala istrinya. Aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Raditya melerai pelukan istrinya, lalu mengusap air mata Rea sambil tersenyum. Aku mengingatnya. Rea menautkan alis. Ingat apa? Janji kita. Raditya meraih tangan Rea, mengecup punggung tangannya, kemudian menyatukan kelingkingnya dengan milik Rea. Kelingking kecil ini mengingatkanku tentang itu. Raditya menarik jalinan jarinya ke atas. Menatap Rea dan kelingking kecil miliknya bergantian. Kemudian mengunci tatapan Rea dengan manik birunya. Aku tidak bisa menjanjikan cinta, karena aku belum memilikinya. Aku juga tidak bisa menjanjikan harta karena aku belum mendapatkannya. Aku hanya bisa menawarkan kesetiaan, hanya itu yang aku punya saat ini. Aku mengingatnya. Raditya mengulang hal yang diingatnya. Tangis Rea luruh. Dia memeluk suaminya. Kamu membuatku takut. Kamu pasti kesakitan hanya untuk mengingat itu. Tidak. Raditya membalas pelukan Rea. Rasa sakitnya hilang setelah bayangan itu jelas. Aku senang bisa mengingat masa lalu kita. Aku berjanji akan menempati janjiku. Rea semakin menenggelamkan wajahnya. Pelukannya semakin erat. Tidak peduli perutnya sedikit ngilu karena tertekan. Sudah. Jangan menangis. Bukankah seharusnya kamu senang, karena aku mengingatmu? Rea melonggarkan pelukannya.
Kepalanya mendongak, menatap wajah suaminya. Aditya, aku ingin kamu menambah 2 janji lagi padaku. Apa itu? Alis Raditya bertaut. Rea menjauhkan tubuhnya. Dia menghapus air matanya. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jangan sampai terluka. Aku merasakan lebih sakit saat melihatmu sakit. Kamu harus menjaga diri dan kesehatanmu dengan baik. Aku sedih melihatmu kesakitan. Raditya tersenyum. Dia mengecup kening istrinya. Aku berjanji tidak akan meninggalkanmu. Dan aku berjanji tidak akan membuatmu khawatir. Jangan menangis lagi. Aku sedih melihatmu bersedih. Aku mencintaimu Aditya. Rea kembali memeluk suaminya. Aku lebih mencintaimu, Rea, balas Raditya seraya mengecup kepala istrinya. Di tempat lain, setelah memastikan para pengawal Raditya berjaga di tempat masing-masing, Bram melajukan mobilnya meninggalkan rumah Nita. Kini, Bram dan Azalea dalam perjalanan menuju panti asuhan. Jadi, kamu mendekati wanita itu karena Rea yang memintamu? Azalea bertanya seraya memalingkan wajah keluar jendela mobil. Tadi, dia mendengar percakapan Bram dengan Rea dan Raditya, karena Bram bertelpon di sampingnya. Bram melirik Azalea sekilas. Aku tidak mendekati Nita. Aku hanya mengantar jemputnya. Rea memerlukan bantuanku dan aku memerlukan bantuannya. Kami hanya saling menolong saja. Azalea menatap Bram yang tengah fokus menyetir. Sorot matanya meredup. Mengingat Bram yang sempat mengobrol dengan Nita di hari pernikahan Franz, Azalea kira Bram menaruh hati pada Nita. Dia tidak menyangka, kalau Bram ternyata hanya membantu Rea. Jangan salah paham. Aku tidak menaruh hati pada wanita lain. Aku hanya mencintai Azalea. Bram melirik Azalea seraya tersenyum, lalu kembali fokus pada kemudinya. Azalea menunduk seraya mengulum senyum. Hatinya berbunga-bunga. Senang mendengar ucapan Bram. Sudah lama, Azalea tidak mendengarkan ungkapan cinta dari seseorang untuknya. Hati Azalea menghangat. Dretetete. Perhatian Azalea teralihkan oleh getar ponselnya. Senyum Azalea memudar melihat nama orang yang mengiriminya pesan. Kevin, batin Azalea. Sekilas, Azalea melirik kaca spion di hadapannya. Matanya menatap lekat wajah Bella yang menghiasi kaca tersebut. Azalea sempat lupa, kalau saat ini dirinya bukan lagi Azalea. Tapi Bella, wanita yang sudah ia curi identitasnya. Ada apa? Apa tunanganmu menghubungimu? Tebak Bram tanpa mengalihkan perhatiannya dari jalan. Azalea melirik Bram sekilas. Dia menghela. Azalea diam. Tidak menjawab pertanyaan Bram. Dia membuka pesan yang Kevin kirim. Di mana? Aku menjemputmu ke kafe tapi kamu tidak ada. Maaf. Aku lupa memberitahu. Nyonya Nena memintaku pergi ke panti untuk mengantar makanan, balas Azalea. Aku akan menjemputmu ke sana. Tunggu aku. Baik. Azalea memasukkan ponselnya ke dalam tas, lalu berpaling menatap lampu-lampu yang menghias jalanan. Suasana di dalam mobil berubah hening, Bram dan Azalea sama-sama tidak bicara. Berbeda saat ada Nita bersama mereka. Bram, kamu salah, ucap Azalea tiba-tiba. Bram menoleh, alisnya bertaut. Salah apa? Azalea diam sejenak, tidak langsung menjawab. Telapak tangannya terkepal seolah mengumpulkan keberaniannya. Kevin bukan tunanganku, dia calon suamiku. Bram diam, tidak menimpali. Dia menginjak pedal gas dalam-dalam. Melajukan mobilnya dengan kencang dan sedikit ugal-ugalan. Jadi, kamu tetap memilih menikahi pria itu, dengus Bram. Suaranya lirih, menghilang terbawa angin. 359, patah sebelum tumbuh. Keesokan harinya, Bram kembali mengantar Nita ke rumah keluarga Atmaja. Hari ini, dia menjemput Nita lebih pagi karena harus berangkat ke kantor setelahnya. Aku akan menjemputmu nanti sore, ujar Bram saat mobilnya sampai di depan gerbang rumah keluarga Atmaja. Nita melirik Bram. Berbeda dengan hari sebelumnya, hari ini Nita menjadi lebih pendiam. Sepanjang jalan, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata saja sebagai basa-basi. Setelah melihat kedekatan Bram dengan Bella semalam, Nita sadar harus menjaga jarak. Saya bisa pulang sendiri, Pak. Anda tidak perlu repot-repot mengantar jemput saya, tolak Nita dengan lembut. Bram mengerutkan kening. Merasa ada yang berbeda dengan Nita. Selain lebih pendiam, Nita juga menolak dijemput. Padahal, kemarin sikap Nita begitu hangat padanya. Bram tersenyum tipis.
Sadar Nita sedang menghindarinya. Tidak apa-apa, aku tidak repot. Lagi pula, aku sudah janji pada Rea akan mengantarkan jemputmu. Rea akan marah jika aku mengingkari janji, ujar Bram sengaja membawa nama Rea untuk menegaskan alasannya agar Nita tidak salah paham. Nita mencelos. Luka di hatinya bagai disiram air garam. Hatinya yang patah berkeping-keping. Nita sadar, cintanya pada Bram tidak mungkin dikembangkan. Baiklah terserah Anda saja. Kalau begitu, saya permisi. Nita keluar dari mobil. Dengan langkah gontai, Nita meninggal mobil Bram tanpa sedikit pun menengok lagi ke belakang. Nita menarik napas, meredakan rasa sesak di dadanya. Ternyata, cintanya pada Bram memang harus kandas sebelum diperjuangkan. Di teras rumah, Rea sudah menunggu kedatangan Nita. Begitu melihat temannya datang, Rea pun segera menyambutnya. Rea mengernyit melihat ekspresi Nita yang nampak sedih. Ada apa? Kenapa kamu sedih seperti itu? Bukannya menjawab, Nita malah memeluk sahabatnya. Dia menangis, menumpahkan air mata yang dibendungnya dari semalam. Aku patah hati. Patah hati. Rea melerai pelukan Nita. Dia menatap sahabatnya dengan iba. Apa karena Bram? Nita mengangguk. Rea meringis. Ternyata Bram bertindak cepat. Tapi Rea lega, setidaknya Nita tidak berharap pada cangkang yang kosong. Duduklah. Coba ceritakan padaku apa yang terjadi. Rea membawa Nita untuk duduk di kursi. Nita pun menceritakan perasaannya yang patah karena semalam Bram membawa wanita saat menjemputnya. Aku yakin, mereka berpacaran, ujar Nita mengakhiri ceritanya. Rea mengusap tangan Nita. Sudahlah akan ada pria yang lebih baik untukmu daripada Bram. Sebaiknya, kamu lupakan saja dia. Nita diam, tidak menjawab. Mudah bagi Rea memintanya melupakan cinta. Tapi, tidak mudah bagi Nita untuk melakukannya. Sayang, aku berangkat dulu. Raditya datang menghampiri istrinya. Penampilannya terlihat santai dengan kaos dan jaket yang dipakainya. Perhatian Rea beralih pada suaminya. Dia bangkit, laku menghampiri Raditya. Maaf, aku tidak bisa mengantarmu. Rea menatap Raditya dengan sorot mata menyesal. Karena semalam Raditya mimisan, Rea memaksa Raditya pergi ke rumah sakit untuk memastikan keadaannya. Karena itu, pagi ini Raditya akan melakukan pemeriksaan. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku hanya pergi sebentar. Aku akan segera pulang begitu pemeriksaan selesai. Raditya mengecup kening Rea, lalu mengelus perutnya. Jangan terlalu lelah. Ingat, kamu harus banyak istirahat. Rea mengangguk. Bibirnya tersenyum. Raditya mengecup tangan Rea. Aku pergi. Nita menatap iri kemesraan Rea dan Raditya. Dia merasa, Rea begitu beruntung. Dulu di Atmacorp, Rea langsung mendapatkan jabatan bagus walau dia tidak mempunyai pengalaman kerja yang mumpuni. Dan sekarang, Rea malah menjadi istri pemilik perusahaan. Ah, betapa mudahnya hidup sebagai Rea, batin Nita. Tatapannya tertuju pada Raditya yang memasuki mobil. Rasa irinya semakin besar saat melihat sosok Raditya Atmaja. Bukan hanya kaya, tapi Raditya juga pria tampan dan penyayang. Sungguh, Nita merasa iri pada sahabatnya. Sekilas, Nita melirik Rea yang tengah tersenyum sambil melambai tangan pada suaminya. Dia teringat perkataan Rea sebelumnya. Rea, bagaimana jika suatu saat Pak Radit meninggalkanmu demi wanita lain? Apa kamu bisa berpaling dan melupakan dia begitu saja? Batin Nita membalikkan kata-kata yang Rea ucapkan padanya. Nita, ada apa? Kenapa menatapku seperti itu? Rea melambaikan tangan di depan wajah sahabatnya. Nita terkesiap. Kepalanya menggeleng. Tidak apa-apa, aku hanya sedang memikirkan pria lain yang aku sukai selain Pak Bram. Rea mengerutkan alis. Dia ingin bertanya, tapi tidak mau membuat Nita teringat lagi dengan Bram. Dia pun mengajak Nita untuk duduk di gazebo, tempat kemarin mereka mengobrol bersama Nina. Sepeninggal mobil Raditya dari rumah, nampak sebuah mobil PLN memasuki kawasan tempat tinggal Rea. Mobil tersebut berkeliling mengitari rumah besar keluarga Atmaja. Begitu melewati samping rumah keluarga tersebut, pengemudi memperlambat laju mobilnya. Nampak, seulas senyum terukir di bibir pengemudi saat melihat dua wanita yang mengobrol di gazebo yang terlihat dari luar pagar. Ah,
Ternyata kamu menungguku lagi di sana, sayang, seru pengemudi seraya memarkirkan mobil di dekat tiang listrik yang tidak jauh dari tempat Rea dan Nita mengobrol. Kalian, cepat turun. Kerjakan apapun yang kalian bisa. Jangan membuat orang lain curiga. Titah pengemudi tersebut seraya melirik 3 orang yang ada dalam mobil. Tenang saja, kami tahu apa yang harus kami lakukan, sahut salah satu dari mereka. Begitu ketiga orang itu turun, pengemudi mobil yang tidak lain adalah Pramono, segera mengeluarkan ponselnya. Dia memfoto punggung Rea yang membelakanginya, lalu mengambil teleskop yang tergeletak di sebelahnya. Cantik, puji Pramono saat tanpa sadar Rea berpaling ke arahnya sambil tertawa. Bukan hanya menungguku datang, tapi kamu juga menyambutku dengan senyummu. Kini aku semakin yakin, kamu memang mencintaiku. Sekilas, bidikan Pramono tertuju pada Nita yang juga sedang tertawa. Hati Pramono berdesir. Rea dan Nita sama cantiknya. Namun, Pramono segera mengalihkan kembali bidikannya pada Rea. Secantik apapun wanita lain, hatiku tidak akan berpaling. Aku akan tetap setia padamu, Rea, ujar Pramono seraya kembali mengambil foto Rea dengan ponselnya. Di dalam mobil lain, Raditya memperhatikan gambar yang bergerak dalam layar ponselnya. Dia tengah memperhatikan Rea yang sedang mengobrol. Semalam, Raditya menginstruksikan pada Nurman untuk memasang CCTV di tempat yang akan Rea tempati. Apa ada yang mencurigakan? Tanya Raditya. Dia bicara melalui earphone yang terpasang di telinganya. Semua aman tuan. Gelombang Nurman. Raditya bernapas lega. Dia sungguh khawatir, rencana istrinya malah akan menjadi bumerang untuk Rea sendiri. Kamu yakin semua aman? Tanya Raditya menegaskan. Tuan, beberapa menit lalu ada mobil PLN masuk ke kawasan rumah. Apa sebaiknya kita memeriksanya? Gelombang Nurman. Raditya diam. Dia mengerutkan kening. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Jangan sampai lengah. Aku tidak memaafkan kelalaian. Baik tuan. Gelombang Nurman. Kabari aku hasilnya. Raditya mematikan sambungan. Bertepatan dengan itu, sebuah pesan baru dari Franz masuk ke ponselnya. Radit, apa benar menu makanan untuk acara 7 bulan istrimu akan dipesan dari Cafe Rea? Kamu sudah berbaikan dengan mertuamu. Syukurlah. Ekspresi Raditya mengeras. Wajahnya terlihat geram. Dia mencengkeram erat ponsel yang digenggam. Sialan. Bersambung.